Hi, good morning students. How are you today? I hope you're doing great and back with me, Mr. Harry. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan jumpa lagi dengan saya, Mr. Harry. Okay students, for today we are going to continue our lesson. It's about chapter 8. The title is What Are You Doing? Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang chapter 8 atau bab 8 yang berjudul What Are You Doing? Okay, what are you doing in Indonesian means apa yang sedang kamu lakukan. Okay students, before we study about this topic, I want to tell you first about the present continuous tense because it's related with our topic today. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, Sir Harry akan beritahu dulu tentang present continuous tense karena ini akan berkaitan dengan topik kita atau judul kita hari ini. Okay, to make you more understand, you can look at the video. Untuk membuat kalian lebih paham, kalian bisa simak video berikut ini. Okay, let's check the video. Okay students, for today we're gonna discuss about present continuous tense. Hari ini kita akan membahas tentang present continuous tense. Pengertian dan penggunaan. Present continuous tense is a verb tense indicates an action or condition is happening now. Jadi present continuous tense itu menyatakan peristiwa atau perbuatan yang sedang berlangsung saat ini. Untuk tense markernya atau keterangan waktu itu ada now, right now, at the moment, at present, and today. Now itu artinya sekarang, right now juga sama artinya sekarang, at the moment pada saat ini, at present pada saat ini, dan today hari ini. Oke, jadi kita bisa menggunakan keterangan waktu tersebut dalam present continuous tense. Oke, now let's we continue for next slide. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, students, you may look at the formula. Lihat rumusnya. Untuk kalimat positif itu ada subject plus to be, is, am, plus verb ing, plus object, plus adverb. Untuk negatifnya, subject plus to be, is, am, plus not, plus verb ing, plus object, plus adverb. Untuk interrogatifnya atau kalimat tanyanya, to be, is, am, plus subject, plus verb ing, plus object, plus adverb. Oke, di situ sudah ada keterangan. Subject itu adalah pelaku atau orangnya. To be, is, am, itu adalah kata kerja bantu tergantung subjek. Verb ing itu adalah kata kerja ditambah ing. Oke, untuk subjek I itu to be-nya menggunakan am. Kemudian untuk subjek she, he, it itu to be-nya menggunakan is. Dan untuk subjek you, they, we itu to be-nya menggunakan are. Oke, now let's we continue for next slide. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, students, di situ ada aturan penambahan ing pada kata kerja. Oke, untuk yang pertama, kata kerja yang berakhiran huruf E dihilangkan kemudian ditambah dengan ing. Maaf, itu harusnya ing ya, tapi kepotong. Contohnya, decide menjadi deciding, give menjadi giving. Jadi huruf E-nya dihilangkan kemudian ditambah dengan ing. Oke, untuk yang nomor 2, kata kerja yang terdiri dari satu suku kata dengan pola KVK konsonan, vokal konsonan, maka konsonan terakhir ditulis rangkap kemudian ditambah ing. Ingat, konsonan kemarin itu adalah huruf mati, vokal adalah huruf hidup. Contoh, run itu R adalah huruf mati, U huruf hidup, N huruf mati. Jadi polanya konsonan, vokal, konsonan. Maka huruf terakhir ditulis rangkap dan ditambah ing. Atau ditulis kembali kemudian ditambah ing. Contoh, run menjadi running, cut menjadi cutting. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk yang poin ketiga, kata kerja yang tidak termasuk pada kriteria aturan tersebut hanya cukup ditambah dengan ing. Jadi selain dari aturan 1 dan 2, itu kata kerjanya cukup ditambah dengan ing.
Contoh, talk menjadi talking, send menjadi sending, work menjadi working. Oke, seperti itu ya. Jadi selain aturan nomor 1 dan nomor 2, maka kata kerjanya cukup ditambah dengan ing. Okay, now let's continue for next slide. Okay students, now you may look at the examples. There are 2 examples. Ada 2 contoh di sana. Okay, now let's discuss for the first examples. Kita bahas dulu contoh yang pertama. Okay, untuk kalimat positifnya, he is reading a magazine in the living room now. Dia sedang membaca majalah di ruang tamu sekarang. Untuk kalimat negatifnya berubah menjadi he is not reading a magazine in the living room now. Dia tidak sedang membaca majalah di ruang tamu sekarang. Untuk kalimat interrogatifnya, is he reading a magazine in the living room now? Apakah dia sedang membaca majalah di ruang tamu sekarang? Yes, he is. No, he is not. Oke, is not itu bisa disingkat menjadi isn't. Oke, is not bisa disingkat menjadi isn't. Ingat, he itu diikuti dengan to be is ya. Jadi menggunakan he is. Untuk interrogatifnya berubah menjadi is he. Nah, itu jangan salah ya. Kalian bisa lihat contohnya atau lihat rumusnya. Oke, untuk contoh yang kedua, kalimat positifnya they are watching television right now. Mereka sedang menonton TV sekarang. Untuk kalimat negatifnya berubah menjadi they are not watching television right now. Mereka tidak sedang menonton TV sekarang. Kalimat interrogatifnya, are they watching television now? Apakah mereka sedang menonton TV sekarang? Yes, they are. No, they are not. Are not ini bisa disingkat menjadi aren't. Oke, ingat untuk subjek they itu to be-nya atau kata kerja bantunya itu adalah are. Maka di situ kalimat positifnya menjadi they are watching. Untuk negatifnya berubah menjadi they are not watching. Untuk interrogatifnya berubah menjadi are they watching television now. Nah, jadi seperti itu ya. Kalian lihat rumusnya. Dan ingat untuk subjek I itu menggunakan to be am, she, he, it menggunakan to be is, dan untuk you, they, we itu menggunakan to be are. Kemudian is not bisa disingkat menjadi isn't, are not bisa disingkat menjadi aren't. Okay students, do you understand? Okay, now let's continue for next slide. Okay students, sekarang kalian lihat tugasnya. Untuk tugas nomor 1 dan nomor 2, silakan kalian lengkapi kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya sesuai dengan contoh yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yes, kalian jawab apa? No, kalian juga jawab apa. Itu juga ada pada contoh. Jadi sesuaikan dengan subjeknya. Oke, kemudian untuk contoh yang kedua atau tugas yang kedua itu complete the sentences with the right answer. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Contoh, I bla 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 TV now. Dalam kurung watch. Saya titik-titik TV sekarang. Dalam kurung menonton. Maka jawabannya adalah am watching. Jadi kalimatnya menjadi I'm watching TV now. Karena I itu menggunakan to be am dan watch itu hanya mengalami penambahan ing. Karena watch itu tidak termasuk kriteria yang mengalami perubahan. Ingat yang mengalami perubahan tadi apabila berakhiran dengan huruf E dan apabila pola kata kerjanya itu terdiri dari konsonan, vokal, dan konsonan.
Oke, students, silahkan kalian jawab pertanyaan 3 sampai 8 secara tepat. Oke, if you have any questions, you can ask the WhatsApp group. Kalian bisa langsung tanya ke WhatsApp group. Oke? Okay, I think it's enough. Thank you very much for your time. And don't forget to answer the questions correctly. Dan jangan lupa jawab pertanyaan dengan tepat. Untuk materinya, silahkan kalian tulis, tapi tidak perlu dikirim. Jadi yang dikirim hanya tugasnya saja. Okay? Okay, students, I think time is over. Thank you very much for your time and good morning. See you.